Yang sayangnya lagi, kenapa dari Rois Am yang punya kebijakan penuh, karena secara martabat Rois Am ini berada di atasnya Tanfidiyah, ini kurang bijak. Ada salah satu syair-syair yang ditulis oleh Kiai Haji Fuad Hasyim itu, pentingnya kita mencintai NU. Ini kan kalau kita lihat mungkin PBNU juga udah jarang istilahnya melantunkan syair tersebut. Padahal beliau ini Rois Am. Ketika di zaman Gus Dur menjadi ketua Tanfidiyah, beliau adalah Rois Amnya, Suriyahnya. Jadi kalau di zaman-zaman dulu, ketika ada permasalahan apapun yang sedikit menyinggung NU, itu cepat. Artinya diselesaikannya cepat dengan kebijakan ilmu. Kita tahu para pemimpin muassis Nahdlatul Ulama 26 ini sebagian besar mereka adalah para wali-wali Allah. Diyakini ataupun tidak, kita harus yakin sebagai warga Nahdliyin. Kalau kita meyakini bahwa muassis NU ini adalah para wali Allah, ini terbukti. Kalau para muassis Nahdlatul Ulama itu bukan wali Allah, tidak mungkin Jam'iyatul Nahdlatul Ulama sebesar ini. Bahkan sedunia nggak ada organisasi Islam yang sehebat seperti Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang kita sebagai warga Nahdliyin, kita kurang pede. Kumpulan warga Nahdliyin ini kadang-kadang ada rasa ditakut-takuti dengan kelompok-kelompok organisasi Islam yang lain. Kita harus percaya diri. Hal ini sudah dijanjikan oleh muassis kita. Siapa saja yang ngerumat NU, yang menjaga NU, jaminannya surga. Artinya gandolan sarung kepada ulama-ulama Nahdliyin itu sudah pasti, karena mereka punya sanad ilmu sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlakul karimah para wali-wali Allah yang menjaga agama Allah, yang meneruskan jejak panjenengan ya Rasul. Nah, ini bisa kita korelasikan dengan keadaan bangsa kita saat ini. Baik kita ibrahkan dengan organisasi NU ataupun organisasi-organisasi yang lainnya yang mengatasnamakan dengan jargon agama Islam. Rasulullah ini sudah memberikan kisi-kisi kepada kita biar kita lebih mantap, lebih melekat. Kita yakin bahwa para muassis Nahdlatul Ulama tidak ada tandingannya. Mereka auliya'u min auliya'il ilah. Gampang kata Rasul untuk mengetahui dia itu wali ataupun bukan. Walaupun kita bukan wali, minimal kita mengetahui poin-poin karakteristik akhlakul karimah yang dibawa oleh para aulia Allah. Pertama, kata Nabi, ya'fu amman zalamahum. Kalau para wali-wali Allah itu ketika disakiti, dizalimi, dicaci maki, selalu memaafkan. Sudah. Poin satu. Berarti kalau kita melihat, coba lihat, kan ada berita awal beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu, ada pendiri Rois Akbar kita, Kiai Haji Hasyim Hadratus Hasyim Asy'ari, ada yang menghinakan. Dari dulu juga banyak yang menghujat ulama-ulama Nahdliyin, tapi mereka tidak pernah melawan. Makanya sampai dini hari orang-orang Nahdliyin ini karena meneruskan jejak para muassis selalu tawassut dalam hal apapun. Tidak pernah ulama-ulama NU itu membuat makar kepada pemerintah, tidak pernah mencaci maki pemerintah yang sah. Itu pribadinya orang-orang NU. Sekalipun ada yang menzalimi dan menyakiti, ya'fu. Kalau para wali Allah itu selalu memaafkan. Wa yuhsinuna ila man asa'a ilaihim. Bahkan hebatnya lagi, kalau para wali-wali Allah, ulama-ulama kita, ketika banyak orang yang berbuat jahat, ini sebaliknya, tidak dilawan dengan kejahatan, justru dilawan dengan kebaikan. Selalu berbuat baik kepada orang yang menjahati, menzalimi kita. Yang ketiga, wa yatawasawna fima atahumullah. Dan para wali-wali Allah itu selalu ridho, ikhlas dengan apa yang Allah berikan, dengan ketentuannya. 3 poin ini saja Kanjeng Nabi itu sudah memberikan kisi-kisi kepada kita, biar kita nanti gandolan sarung itu nggak salah. Kita lihat biografi para ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang muassis NU Nahdliyin, maka kalau kita lihat secara akhlakul karimah tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Syekh Nawawi yang punya peran penting, Syekhuna Khalil, Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, banyak. Kadang-kadang ulama NU kita itu juga ada yang sampai dianjing-anjingkan, ada juga yang mengatakan ulama NU itu ada yang buta matanya, buta hatinya, itu ada. Ya tidak dilawan, selalu memaafkan. Itu hebatnya ulama-ulama kita, karena mereka yakin. Nahdlatul Ulama itu kalau kita lihat berdiri sampai dini hari itu tidak sedikit.
yang ingin menumbangkan Nahdlatul Ulama. Dari sejak dulu logikanya NU didirikan tahun 1926, kemudian ada Rabithah Alawiyah berdiri tahun 1928. Itu kalau bukan untuk tandingan buat apa? Wong nyata-nyatanya tidak ada kok sumbangsih mereka di dalam mendirikan atau mendeklarasikan Nahdlatul Ulama. Makanya, nah ini ada salah satu hadis di dalam riwayat Imam Tirmidzi. Hati-hati kalau di saat sekarang ada orang-orang yang menghinakan ulama-ulama kita, apalagi ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Ada juga yang mengatakan Abah Hasyim Asy'ari itu nggak ada apa-apanya dengan Habib Anu. Ada. Kalau saya yakin gak ada sekaliber orang-orang NU dulu, gak ada. Mau siapa juga. Saya sering mengatakan yang kita anggap sebagai yang paling soleh itu ada Habib Umar bin Hafid Yaman. Itu ngambil sanadnya dari ulama kita. Sanad hadisnya itu mengambil dari Syekh Yasin Padang. Makanya perlu masyarakat kita ini perlu betul-betul menumbuhkan kembali kecintaan kepada ulama-ulama kita. Jangan sampai kecintaan kepada ulama kita ini tergeser menjadi lebih cinta kepada mereka yang bukan ulama-ulama kita. Kita tetap memuliakan mereka. Kita lihat sejarah dulu di zamannya Kiai Haji Fuad Hasyim, di Buntat zaman dulu, mereka itu ulama-ulama yang betul-betul melekat ke NU-annya. Mereka itu kenapa sampai ada fatwa Mbah Hasyim Asy'ari, asyarafu minal adab faman laisa lahu adab fa alaihi santab. Ini teguran sebenarnya. Dalam hal akhlakul karimah ini nggak memandang mau itu yang nasabnya sampai kepada Rasulullah, mau kiai, mau ajengan, siapa saja, mau Gus, mau Lora, kalau tidak ada etika ya santap bahasanya. Nah sementara kalau kita lihat secara fakta, yang paling banyak menghinakan dalam hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Tirmidzi itu orang-orang mereka, nggak ada ulama kita itu. Dimulai oleh orang-orang mereka. Makanya ada salah satu syair-syair yang ditulis oleh Kiai Haji Fuad Hasyim itu, pentingnya kita mencintai NU. Ini kan kalau kita lihat mungkin PBNU juga udah jarang istilahnya melantunkan syair tersebut. Padahal beliau ini Rois Am. Ketika di zaman Gus Dur menjadi Ketua Tanfidiyah, beliau adalah Rois Amnya, Suriyahnya. Jadi kalau di zaman-zaman dulu ketika ada permasalahan apapun yang sedikit menyinggung NU, itu cepat. Artinya diselesaikannya cepat dengan kebijakan ilmu. Nah ini saya ingin tabarukan untuk terakhir dari syair Kiai Haji Fuad Hasyim, yang mudah-mudahan kita warga NU ini betul-betul mencintai itu betul-betul sepenuh jiwa raga. Karena beliau juga mengatakan jangan kira kalau kita langsung gandolan sarung kepada Imam Syafi'i, nanti sama Imam Syafi'i ditanya, loh kamu itu siapa? Nggak bisa. Maka thariqahnya kita melalui Nahdlatul Ulama, melalui ulama-ulama NU lah kita akan disambungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk terakhir kita tabarukan dari syair beliau walaupun sedikit yang ditulis oleh Kiai Haji Fuad Hasyim. Beliau ini dzurriyyah dari Kiai Haji Abbas Buntet. Sementara kita lihat ketika perang 10 November, waktu yang terkenal dengan are-are Surabaya yang melawan tentara Inggris, itu sebenarnya bukan orang Surabaya saja, seluruh Indonesia itu terjun semua. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari sendiri tidak berani memberangkatkan para kiai dan santri sebelum datangnya Kiai Haji Mas Abbas Buntet dari Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo yang hafal baca tabarukan, mudah-mudahan PBNU lebih bisa tegas dalam hal apapun. Ini kajian buat kita semua, baik untuk tanfidiyahnya, suriyahnya, semuanya. Jangan sampai melupakan apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Fuad Hasyim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad. Ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassuki bi jama'atil ulama'i. Ya nahdlatal ulama'i anti safinatun lisalamati wa tariqatun lini'ami. Ini kalau dibacakan ada 70 bait yang ditulis oleh Suriyah Kiai Haji Fuad Hasyim. Ini kalau kita artikan begini. Ya nahdlatal ulama'i anta mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai.
Kalau kita lihat dari kalimatnya berarti orang NU dulu, ulama-ulama NU dulu yang ada di struktur itu melekat ke NU-annya. Artinya orang-orang yang nggak bisa ditawar dengan dunia, nggak bisa ditawar dengan dunia, mereka itu bela kepada NU. Sekarang itu kadang-kadang ada kelompok yang lagi ramai, kelompok Islam geser dari NU. Wah, itu goblok itu. Kita jangan pernah meninggalkan NU. Kata beliau, ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati, wahai NU, engkau adalah cintaku, wa mawaddati, dan engkau adalah kekasihku, wa masarrati, dan engkau adalah tempat kebahagiaanku, wa ridhoi, dan engkau adalah tempat kerelaanku. Artinya pasrah, melekat terhadap NU. Kemudian yang bait kedua, ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassuki bi jama'atil ulama'i, wahai NU, engkau adalah pelantara untuk kami berpegang dengan jam'iyah ulama. Karena kalau kita gandolan sarung, makanya ada istilah gandolan sarung itu ya di NU doang. Kita mau kepada Tuan Abdul Qadir Jailani, mau kepada Imam Ghazali, kepada Rasulullah yang sulit untuk dikenalnya. Satu-satunya jalannya melalui memegang para ulama. Ya nahdlatal ulama'i anti safinatun li salamati wa tariqatun li ni'ami. Udah jelas. Wahai NU, engkau adalah perahu, wadah yang bisa menentukan selamat atau tidaknya kita. Maka yakin kita menjadi warga Nahdliyin. Wa tariqatun li ni'ami, dan engkau NU menjadi thariqah untuk kenikmatanku di dunia dan akhirat. Coba kalau kita lihat ulama kita yakinnya sedemikian rupa terhadap NU, sementara kita warga Nahdliyin masih ada juga yang masih ingin bergeser. Ada ulama, oh, saya ini mau keluar dari NU, sejak kapan masuk NU? Ada begitu, double bahasanya begitu ya. Kita tinggal menurut gandulan sama ulama-ulama kita. Maka betul, coba lihat, cek dari zaman dulu, dari mulai Rais Akbar, ada gak di struktur dari kelompok-kelompok imigran yang masuk di PBNU? Gak ada. Kesini-kesininya merongrong, ingin menggeser sejarah PBNU. Yang sayangnya lagi, kenapa? Dari Rais Am yang punya kebijakan penuh, karena secara martabat Rais Am ini berada di atasnya Tanfidiyah. Ini kurang bijak, kan begitu. Saya tuh dengar syairnya Kiai Fuad Hasim, Masya Allah, benar, merinding. Orang-orang dulu itu menjiwai betul terhadap NU. Bahkan ada juga kalimatnya Kiai Fuad Hasim itu begini. Ini kita pasti malu dengan Kiai Fuad Hasim. Ya nahdlatal ulama'i ahaquli min jauzati haqqan ala abnai. Sampai kayak gitu, itu disampaikan tuh oleh Kiai Fuad Hasim. Wahai NU ku sayang, engkau adalah orang yang aku lebih cintai daripada anak istriku. Sampai kayak gitu. Kita itu kalau melihat ulama dulu, Masya Allah, benar. Makanya kita mau ada kelompok Islam majelisnya ribuan jutaan di mana-mana, jangan geser dari NU. Dan NU yang ditamasuki di jamaatul ulama, yang betul-betul gandolan sarung dengan ulama kita, yang punya jamaatul ulama ya ulama Nusantara, bukan robitoh-robitoh yang lainnya. Bukan odong-odong, mau dari mana mereka mau ngambil Nahdlatul Ulama sejak kapan? Ini perintah langsung Syekh Nawawi. Sebelum NU berdiri, Syekh Nawawi memerintahkan kepada seluruh muridnya yang ada di Nusantara kumpul di Menes, yang sekarang menjadi Matlaul Anwar. Ada orang yang mengatakan begini, oh NU itu berdiri karena dibantu oleh Robito Alawiyah. Sejak kapan? Robito Alawiyah itu berdiri tahun 28, NU 26, yang lebih duluan NU. Justru di dalam sejarah catatan Menes, Banten, yang membantu NU berdiri adalah Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu berdirinya lebih awal. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang murid Syekhona Khalil. Kemudian NU didirikan oleh Basim Asy'ari, juga muridnya Syekhona Khalil, sama-sama silsilahnya sanadnya kepada Syekh Nawawi Banten. Maka ada sebagai ulama kan cukup di kita itu berpegangan NU Muhammadiyah karena ini adalah saudara. Lo kan Muhammadiyah nggak ada kunutnya. Ini gak ngaji fikih orang. Dalam manhajnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nggak ada beliau menetapkan tidak kunut itu. Itu madhab Hanafi. Kan makanya pentingnya mengetahui istilahnya, kita mengetahui poin-poin yang disebut khitoh NU. NU itu kan bermadhabnya Syafi'i, makanya ada kunut. Jadi jangan dipermasalahkan bahas NU dan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah ini gak ada urusan apa-apa. Ini dalam bermadhab. Itu yang harus kita pahami. Nah ini kadang-kadang dibenturkan. Makanya kalau yang merusak NU, menghancurkan integritas negara kesatuan Republik Indonesia, harus kita lawan. Karena di dalam ideologi Nahdlatul Ulama secara ADART, tetap kita sebagai warga Nahdliyin harus menjaga marwah integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ada Pancasila di dalam Nahdlatul
ulama. Jangan mau, kita jangan mau dibodohin. Sekarang ini waktunya di mana ulama-ulama kita harus bangkit, harus kita benar-benar agungkan. Saya tadi miris juga mendengar Gus Ilyas, di Malang ada hall Malang, di Solo ada hall Solo, di Gresik ada hall Gresik. Ini kemanakan para wali songo? Ini secara tidak langsung menginjak marwah ulama-ulama kita. Mereka gak punya syair-syair seperti begini. Makanya mudah-mudahan ulama-ulama kita ini, kalau bukan kita sebagai warga Nahdien, siapa lagi yang menjaga, yang merawat kuburan-kuburan sesepuh kita? Artinya orang NU itu terjun ke masyarakat seperti ulama-ulama terdahulu. Buat apa ada bahasa setelah dikelasar kemudiannya tongo-tongo saja, sudah nggak digaji. Orang-orang ikhlas yang di struktur harus punya pemikiran, kerjakan mereka untuk menjaga marwah. Di setiap makbaroh wali songo terjadi sekarang. Sunan Ampel itu loh, kalau nggak ada dorongan dari Abu Yamamah Gufron, dari Langgar Gipo, dari Duriyah Bahkahar, Duriyahnya tanpa bagus, Mas Alwi, kemudian dari Hasan Gipo, dari Bahri bin Abdullah, ini sudah digeser. Berapa hektar tuh yang mau dihak milik oleh mereka? 15 hektar kan? Dan itu sudah ramai. Sampai akhirnya Duriyah Wali Songo matur kepada Abah, gimana nih? Tanah Ampel ini 15 hektar diambil mereka, sebagian sudah dibangun jadi hotel. Ini kan kelalaian kita sebenarnya. Coba kalau dulu mendengar bahasa Abu Yamamah Gufron, Banser menjaga, NU ikut mantau di situ. Jangan hanya duduk di atas kursi,